Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Ibu Umi Hani serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan hormati. Di sini saya Muhammad Al-Haidar, kelas PAI A semester 2. Di sini akan memberikan jawaban atas pertanyaan ujian lisan. Yang pertama, masalah apa yang diangkat dalam makalah ini? Saya mengangkat masalah tentang peran penting orang tua dalam pendidikan anak. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu mengenai latar belakang kenapa mengangkat masalah ini. Jadi begini, pendidikan merupakan hal yang terbesar bagi kita semua, khususnya orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya mereka sejak dini. Pada zaman modern ini, pada masa ini, pendidikan harus kuat, harus diatur secara bagus dan dibimbing. Kenapa? Pada masa ini zaman yang sangat berubah. Kenapa? Karena banyaknya aliran, banyaknya apa-apa yang negatif pada masa ini. Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak baik, yaitu sekolah sebagai sarana pendidikan formal menentukan banyak hal yang mendukung, yaitu antara kepentingan dan kualitas yang baik dari sekolahnya itu. Karena itu penting bagi orang tua untuk menjadi peran penting sebagai pendidik anak itu, menjadi tokoh utama yang menjadikan peran penting anak menjadi sukses. Dalam melaksanakannya kehendak mereka terhadap anak mereka untuk meningkatkan merasa paling yang terbaik untuk anak saat ini. Hal ini sering dilakukan oleh orang tua yang berusaha mewujudkan impian mereka yang tidak dapat mereka raih saat mereka masih muda melalui anak mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang kira itu untuk solusinya itu bagaimana anak menjadi lebih baik itu. Yang pertama itu menanamkan cinta pada ilmu dan ulama. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, sumber pelita bagi manusia. Barang siapa yang mengikuti mereka termasuk orang yang akan selamat, dan barang siapa yang menentang mereka akan orang yang tidak selamat, termasuk orang yang sesat. Para ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah memberikan keistimewaan bagi mereka yang tercatat dalam hadis Nabi, barang siapa yang dia kehendaki kebaikan oleh Allah, maka difaqihkan atau dipahamkan pemahamannya tentang agama. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian, mengetahui kedudukan ulama itu artinya mengetahui nilai dan keutamaan karena dalam dirinya menyertai dua hal pada ulama itu. Pertama, manusia yang sudah lama dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Yang kedua, mencintai menanamkan rasa cinta pada ulama. Terus yang ketiga, menceritakan keutamaan ulama di sisi Allah, sehingga anak-anak itu menumbuhkan dalam diri anak. Di samping itu juga yang itu disuruh menghafal nama-nama ulama, terus menanamkan rasa hormat kepada ulama dalam diri anak. Selanjutnya, anak harus diperintahkan mendengar ceramah-ceramah para ulama dan harus mengupayakan supaya anak dapat memahami tentang pelajaran yang diberikan oleh ulama itu. Dalam kitab Jami'u Bayanil wal Ilmi Fadhili, Luqman menasihati anaknya untuk mengikuti ulama dalam masjid. Luqman berkata, "Hai anakku, bergaulah dengan ulama
dan merendahkan diri, karena Allah menghidupkan hati dengan hikmah sebagaimana Dia menghidupkan bumi dengan air hujan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.